Pagi Pak Sam. Wih, pagi-pagi udah ke kantor. Ada apa Pak? Nggak takut Pak. Virus masih banyak loh Pak. Selamat pagi. Iya, saya tahu virus masih ada di mana-mana nih. Tapi saya semangat karena ini hari penyambutan mahasiswa baru angkatan 2020. Meskipun caranya nggak biasa, ya saya ingin tetap ada di kampus menyambut semua mahasiswa. Kita terapkan protokol kesehatan, mahasiswa tetap di rumah, kami menyambut saudara semua, dan saya percaya meskipun kita tidak berjumpa langsung, dengan pertolongan Tuhan kita tetap sukses semester ini. Pak Sam, kita kan sudah memulai tahun akademik baru nih Pak, secara online lagi. Menurut Bapak, seperti apa ya Pak proses di ITHB ini? Ya, kita patut syukuri ya, karena ITHB sudah selama 3 tahun terakhir punya program online, sehingga kita tinggal extend ke program reguler ya. Kita tidak ada masalah menyelenggarakan kelas online dan kita sedang memposisikan proses kita, materi kita, dosen-dosen kita untuk menjadi kuliah online nomor 1 di Indonesia. Kita siapkan yang terbaik sehingga mahasiswa tetap bisa sukses meskipun dengan kuliah jarak jauh seperti ini. Pak, mahasiswa baru sekarang udah pada nggak sabar Pak untuk mulai kuliah. Pesan Bapak buat mereka apa Pak? Ya, tentu supaya kalian semua tetap semangat, perlu mengerti bahwa situasi di luar itu kan sudah berubah ya. Ada banyak kesempatan baru buat kalian semua, sehingga kalau kalian melihatnya dari banyaknya peluang, tentu kita bukan melihat keadaan ini lagi susah, tapi kesempatan untuk kita mempersiapkan diri dan sukses setelah lulus nanti. Ya, saya percaya semakin dicari lulusan harapan bangsa, karena skill kalian inilah yang membuat masyarakat bisa tetap bergerak walaupun ada virus, walaupun kita di Indonesia, kita bisa kerjakan proyek-proyek di luar negeri. Ada banyak peluang, oleh karena itu tetap semangat. Kalau ikut kuliah, ikutlah seluruh proses yang telah kita buat ya. Jadi ada streaming, ada interactive discussion, ada Google Classroom, semua itu diikuti dengan semangat ya. Jadi jangan karena kita di rumah, kita kehilangan semangat ya. Sukses buat para mahasiswa sekalian, jangan lupa andalkan Tuhan. Tuhan memberkati, kita semua pasti berhasil. Pagi Pak Roland, Hai, halo. Ketemu lagi kita. kuliah semester ganjil ini online kan Pak? Kualitasnya pasti oke. Ya, benar. Pembelajaran online itu memang kita lakukan dalam tingkat standar yang sangat tinggi. Mulai dari materi video YouTube, Zoom discussion, quiz, dan bahkan sampai ujian akhir, itu kita laksanakan dengan cara yang terbaik, dengan standar yang tertinggi. Oleh sebab itu, kalian semua harus serius mengikutinya ya, tapi tetap harus sukacita. Siang Pak Sandria, bagaimana kegiatan kemahasiswaan semester ini Pak? Oke, sekarang kalian kuliah full online. Terus ada pertanyaan, bagaimana dengan kegiatan kemahasiswaan? Aktivitas mahasiswa? Jangan khawatir, semua kegiatan mahasiswa, seminar, workshop, lokakarya dilakukan dengan online. Demikian juga pertandingan basket, choir, fotografi, dan lain-lain dilakukan juga dengan online. Jadi tidak ada yang hilang.
Pak Mek, pagi-pagi sudah di perpus. Sudah siap belum kita sambut mahasiswa baru? Pak Anggoro, kan kali ini kita pertama kalinya nih NSOP online. Jadi saya lagi cari bahan buat nyemangatin mereka, Pak. Nih, saya baca buku ini. Dari sini saya tahu, Pak, bahwa skill digital adalah skill yang membuat mereka akan sukses berkarir di masa depan. Jadi, mereka nggak boleh tidak semangat, harus semangat, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, betul sekali Pak Mek. Kurikulum mahasiswa tahun 2020 ini sudah ada mata kuliah Artificial Intelligence dan Machine Learning-nya. Nah, itu adalah skill digital yang betul-betul diperlukan supaya mereka bisa sukses di masa-masa seperti ini. Jadi, jangan khawatir, tetap semangat karena saya yakin setelah lulus nanti mencari pekerjaan pasti mudah sekali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mulai dengan doa. Saya akan bawakan doa secara Kristiani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, non-Kristen dapat mengikuti dengan cara masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini upacara penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Harapan Bangsa akan kami laksanakan. Terima kasih bagi semua calon-calon mahasiswa baru yang mendaftar, yang ikut di dalam Institut Teknologi Harapan Bangsa ini. Biar mereka boleh di sini sebagai keluarga kami semua. Mereka akan menjadi anak-anak kami akan bina, kami akan ajari, kami akan berikan pengetahuan. Tapi tidak saja itu, bawa mereka juga mengenal Engkau. Hidup mereka bukan jalan sendiri, tapi dalam anugerah Tuhan, hidup dalam Tuhan. Dan mereka juga dibentuk karakter mereka. Supaya di tempat ini mereka dibangun suatu karakter yang mempunyai karakter seorang orang yang unggul, orang yang punya pengaruh. Karena kami rindu mereka kelak akan yang punya dampak, yang membuat kebaikan. Mereka boleh menjadi manusia yang takut Tuhan, melakukan yang baik. Mereka menjadi baik dipandang orang yang disiplin, punya integritas, punya tanggung jawab, dan orang yang selalu tahu bersyukur. Tolong kami semua supaya cara ini boleh berjalan dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami serahkan. Amin.
saudara semua yang menggabung dalam kami sebagai ketua yayasan yang memang betul-betul kita percaya menjadi kampus harapan bagi bangsa. Saudara semua di sini menjadi mahasiswa, menjadi keluarga besar harapan bangsa. Kami sambut saudara bersaudara dan kami sebagai orang tua, antara orang tua dan anak. Dan dosen dengan mahasiswa pun sebagai keluarga besar kita semua, kita satu, menjadi satu keluarga besar harapan bangsa. Di tempat ini, saudara bersyukur boleh masuk dalam satu yang sungguh-sungguh punya mimpi, punya cita-cita, punya upaya, punya visi. Semua mahasiswa yang masuk ITB dipersiapkan untuk siap menjadi manusia-manusia yang punya pengaruh, membawa perubahan bagi bangsa, membawa kebaikan, selalu hal-hal yang baik, yang baru, yang luar biasa dari mereka. Sehingga proses itu di sini kami berikan 3 macam. Tidak saja akademis kami akan berikan konten-konten kuliah yang sangat di depan. Seperti kita sekarang dalam revolusi industri 4.0 ini, saudara akan diberikan yang selalu di depan, tidak tertinggal. Mata kuliah diajarkan dengan cara-cara yang lebih mudah tangkap. Kita dosen-dosen berupaya memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, yang mudah, disimpel. Yang kedua, juga saudara sini dibawa untuk mengenal Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh sendiri, kita punya Tuhan. Jadi orang-orang lulus dari sini tidak jalan sendiri, dia manusia takut Tuhan, tidak menjadi koruptor, takut Tuhan. Dan juga dibangun karakter. Karakter orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang nanti kalau dia bekerja mudah menangkap persoalan, cekatan mengatasi persoalan, orangnya bisa dipercaya, orang yang bisa punya integritas, disiplin, dan orang yang bertanggung jawab. Nah, itulah karakter-karakter yang mau tangkap di sini. Maka kami bersyukur saudara di sini, percayalah, secara akademis saudara akan diperlengkapi secara luar biasa, selalu di depan. Secara spiritual ya orang lain tidak dapat sih saudara nanti lulus dari sini. Ada Tuhan yang berkuasa menjadi saudara dan punya karakter yang beda dari orang lain. Saudara tidak dipengaruhi, tapi saudara mempengaruhi orang-orang saudara. Selamat datang di kampus ini. Terima kasih bagi orang tua yang telah percayakan dan juga dosen dan staf semua. Kami ucapkan selamat melayani. Mari kita satu keluarga. Dosen-dosen sini bersikaplah sebagai orang tua kepada anak. Sayangi mereka, bina mereka menjadi orang-orang yang hebat. Selamat masuki kuliah di kampus Harapan Bangsa. Salam Harapan Bangsa. Tuhan berkati. Amin.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Kampus Harapan Bangsa. Saya, Samuel Tarigan, Rektor Institut Teknologi Harapan Bangsa, menyambut setiap saudara menjadi anggota keluarga Harapan Bangsa. Saya juga menyapa anggota Dewan Pembina, para direksi, para kepala program studi, para dosen, dan segenap sivitas akademika yang berbahagia. Hari ini kita semua bersyukur karena bisa mengadakan acara penerimaan dan orientasi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Sesuai dengan surat keputusan Rektor nomor 022-ITHB-ITHB-8 saudara-saudara semua telah resmi dilantik menjadi mahasiswa baru Harapan Bangsa. Kesempatan belajar di perguruan tinggi adalah kesempatan istimewa, khususnya di saat seperti sekarang. Mulailah dengan langkah awal dengan sebuah rencana. You should begin with the end in mind. Kalau saudara perhatikan ujungnya, saudara akan bersemangat, saudara akan punya motivasi. Buatlah sebuah rencana untuk lulus tepat waktu 4 tahun. Jangan buang-buang waktu. Dan raih kesempatan yang semakin terbuka lebar buat saudara. Di zaman sekarang, di zaman pasca pandemi, kebutuhan akan skill saudara semakin meningkat. Dan hari ini kita akan memulai acara New Student Orientation Program. Ini adalah langkah pertama. Kami buat acara ini dengan 3 tujuan. Pertama, supaya setiap dari saudara merasa disambut dengan hangat sebagai anggota keluarga yang baru dalam keluarga besar Harapan Bangsa. Yang kedua, kami juga berharap bahwa saudara mengerti sebagai mahasiswa, saudara bukan lagi siswa. Saudara menjadi seorang pembelajar yang senang memperluas ilmu, memperdalam ilmu secara mandiri. Tidak selalu harus tergantung kepada pengajar. Dan yang ketiga, walaupun terbatas dengan acara online, saya berharap saudara dapat mengenal sebanyak mungkin anggota sivitas akademika. Saya berharap saudara semua mengikuti setiap mata acara dengan serius, dengan semangat, sebagaimana kami juga antusias menyambut saudara dan bangga bisa mengambil bagian dalam perjalanan sukses Anda 4 tahun ke depan menjadi alumni Harapan Bangsa. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Dalam sesi yang pertama, saya akan memperkenalkan ITHB kepada saudara. Hari ini saudara menjadi mahasiswa, sebuah identitas yang baru. Tetapi Anda bukan sekedar mahasiswa, Anda mahasiswa Harapan Bangsa. Dan untuk itu, Anda perlu mengenal alma mater Anda, visi misinya, nilai-nilainya, supaya saudara bisa menjadi bagian integral dari keluarga besar ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia teknologi yang membuka banyak peluang baru. Berikutnya, saya akan menjelaskan organisasi yang ada di ITHB, layanan-layanan yang tersedia, dan nanti akan diakhiri dengan diskusi di dalam sesi yang lebih kecil. ITHB berdiri tahun 2002 dengan visi untuk menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan. Educating future leaders who make a difference, ya. Mereka yang memiliki pertama kualifikasi global tentunya dengan standar internasional, memiliki kompetensi, kemampuan nyata di lapangan, dan karakter yang unggul, serta komitmen kepada panggilan untuk menjadi terang di Indonesia, membawa perubahan positif di negeri ini. Misi perguruan tinggi biasanya adalah Tridharma perguruan tinggi. Tetapi khusus di ITHB kita punya Catur Dharma. Yang pertama adalah pendidikan,
kami ingin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan generasi cerdas, generasi intelektual yang bisa melakukan perubahan positif di Indonesia. Yang kedua, melakukan berbagai penelitian yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat kita. Dan yang ketiga, mengadakan pengabdian masyarakat, sehingga ilmu yang dimiliki oleh kampus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai industri, berbagai sektor. Dan yang terakhir, yang sangat penting di ITHB adalah juga pelayanan. Karena kami percaya, saudara akan mampu menjadi terang kalau saudara mempunyai kehidupan spiritual yang kokoh, yang kuat, yang aktif, sehingga saudara mengenal kebenaran dan dapat berkomitmen untuk menjadi terang di bangsa ini. Lulusan harapan bangsa atau graduates, ya, our graduates mempunyai ciri atau profil. Pertama, punya kualifikasi global, IP yang bagus, TOEFL, kemampuan bahasa Inggris, dan memiliki sertifikasi internasional. Sehingga saudara bukan hanya bisa bersaing di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, sebagaimana telah dibuktikan oleh para lulusan ITHB. Kami berharap Anda tidak hanya punya kualifikasi atau paper ini, karena pada dasarnya kualifikasi adalah seperangkat paper yang menunjukkan Anda punya kompetensi tertentu. Jadi di balik paper itu, Anda betul-betul harus punya kompetensi. Ya, ada banyak orang yang lulus perguruan tinggi tanpa memiliki kompetensi yang real di lapangan. Tetapi lulusan harapan bangsa diharapkan punya ilmu yang up to date, punya keterampilan, kemampuan menyelesaikan masalah, membuat coding, mampu menyelesaikan masalah, dan mengetahui masalah nyata yang ada di lapangan. Kami juga berharap Anda punya karakter yang unggul, bertanggung jawab, mandiri, bisa diandalkan, berorientasi pada tujuan, bisa bekerja sama, tidak sombong. Ya, dan yang terakhir, punya calling, ya, punya komitmen untuk membangun bangsa ini. Tentu itu dibangun dari hubungan kita dengan Tuhan, mengenal untuk apa saya diciptakan, untuk apa saya lahir di negeri ini. Yaitu supaya saudara bisa menjadi berkat, menjadi sebuah kemajuan buat bangsa ini. Ya, dan Anda diharapkan punya prestasi-prestasi yang tinggi, yang berdampak, yang dapat dirasakan oleh berbagai kalangan di Indonesia, bahkan di dunia. Untuk itu, untuk menghasilkan Q3CP dan impact tadi, kualifikasi, kompetensi, karakter, dan calling, serta performance atau kinerja yang berdampak, kita perlu berkolaborasi. ITHB dan dosen-dosen memiliki nilai-nilai yang sangat kokoh, dan saudara juga memiliki budaya, memiliki sikap yang menyesuaikan diri. Sehingga kalau kita dapat bekerja sama, maka kita dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berdampak di negeri ini. Nilai-nilai di kampus ini. Pertama, iman. Kita percaya kepada Tuhan, kita tidak berjalan sendiri. Integritas, jujur, kita melaksanakan apa yang kita katakan. Kita memenuhi komitmen kita. Care, keberhasilan mahasiswa, keberhasilan saudara adalah prioritas utama kami. Pelayanan, kami memandang setiap pihak yang kami layani, terutama mahasiswa, adalah pelanggan. Teamwork, di kampus ini kita tidak ingin melihat superstar, tetapi super teams, di mana semua orang bekerja sama dan saling membutuhkan, saling menghargai. Progress, kita tidak menjadi organisasi yang statis, tapi yang terus maju dan menghasilkan prestasi-prestasi, performance, kinerja, sesuai standar yang diharapkan oleh industri. Dan bukan hanya di tingkat lokal, tetapi pada tingkat global. Kita mau dikenal punya keunggulan. Inilah yang menjadi budaya di kampus ini. Saudara, tidak masalah saudara punya background, punya latar belakang dari keluarga sederhana atau dari keluarga yang berada dari Bandung, dari luar Bandung, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, dari suku apapun, bahkan dari agama apapun, saudara adalah bagian dari keluarga besar harapan bangsa. Dan saudara tidak akan pernah menjadi orang asing di kampus ini, kecuali saudara tidak bisa beradaptasi dengan budaya-budaya ini. Oleh karena itu, sesuaikanlah diri Anda. Tidak masalah seperti apa warna kulit Anda, kebiasaan Anda, bahasa logat Anda.
Selama Anda bisa menyesuaikan diri dengan budaya, sikap, kebiasaan di kampus ini, saudara menjadi bagian keluarga Harapan Bangsa. Saudara bukan orang asing lagi, ya. Ciri mahasiswa Harapan Bangsa: sopan, antusias, bersih, dan disiplin. Masyarakat di sekitar kampus mengenal perbedaan mahasiswa Harapan Bangsa dari mahasiswa kampus lain. Tukang fotokopi, petugas kantin, warung-warung, mereka tahu mana anak ITHB, mana dari kampus lain. Kenapa? Karena sikapnya khas. Sopan, hormat selalu. Saya berharap saudara betul-betul memperhatikan hal ini. Kalau saudara bertemu dengan senior, dengan orang tua, dengan dosen, dengan siapapun yang patut dihormati, senyumlah, sapalah. Semua orang. Jadilah orang yang ramah di kampus kita. Kemudian tenang pada saat kuliah. Selalu mengucapkan terima kasih. Kalau Anda mendapatkan suatu ilmu, katakan kepada dosen, terima kasih Pak. Itulah yang membuat lulusan Harapan Bangsa mudah diterima di lingkungan profesional. Kemudian duduk dengan baik, ya, termasuk meskipun kita sedang kuliah online. Jaga bicara saudara, terutama di sosmed, karena sekarang employer memperhatikan ya apa yang Anda post di Instagram Anda, Facebook Anda, ya. Mereka ingin tahu seperti apa, ya, bukan seperti hanya yang ditulis dalam CV, tetapi kenyataannya di lapangan manusia seperti apa, saudara itu. Kemudian antusias, selalu punya tujuan dan target, dan fokus pada target. Perhatian penuh dalam kuliah, senang belajar, ya, mencari ilmu dari banyak sumber, tidak main-main, ya, HP atau bercabang pikiran pada saat kuliah, ya kuliah. Jika Anda sedang mengerjakan sesuatu, Anda tidak memikirkan hal-hal yang lain. Duduklah tegak, ya, tidak bersandar ke belakang, laid back, but you lean in. Saya jelaskan ya, ini lean in, posisi lean in, ini posisi laid back, ya. Kalau Anda menunjukkan lean in, itu menunjukkan Anda antusias untuk ikut terlibat dalam diskusi, dalam pembicaraan. Dan ketika nanti Anda telah bekerja, orang-orang yang lean in, ya, maju ke depan, bukannya mundur ke belakang, itulah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang akan maju pesat dalam karirnya. Kemudian percaya diri, jangan minder. Setiap kita punya kelebihan kekurangan, dianugerahkan oleh Tuhan. Fokus pada apa yang Anda bisa lakukan dan dengan baik, kembangkan itu. Dan berani bertanya, suka bertanya. Ya, kalau Anda ditanya oleh dosen, apakah ada pertanyaan? Jangan diam. Pak, saya punya banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan adalah tanda Anda antusias, semangat untuk belajar. Kalau Anda tidak punya pertanyaan, mungkin Anda mengerti, tetapi Anda tidak berminat untuk menambah lagi pengetahuan Anda. Atau sama sekali Anda tidak mengerti. Ya, itu juga sebuah kemungkinan. Kemudian bersih, rambut rapi, tidak perlu berwarna-warni. Di kampus ini semua dihargai apa adanya. Anda tidak perlu pasang anting, pernak-pernik yang aneh untuk dianggap unik. Saya justru kadang-kadang merasa kasihan kepada beberapa mahasiswa yang merasa harus tampil dengan sangat unik untuk bisa dihargai, dipandang sebagai seorang pribadi yang unik. Saya percaya setiap saudara sudah unik dan punya keunggulan masing-masing, sehingga kita tidak perlu harus mengekspresikan dengan cara-cara yang ekstrim supaya saudara bisa diterima. Pakaian rapi, tentu tidak berbau, ya. Kalau Anda nanti ke kampus, pastikan Anda sudah mandi, sudah segar. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Di ITHB orang tidak buang sampah sembarangan. Anda lihat kampus kita salah satu yang paling bersih di Indonesia. Rawat fasilitas, tidak mencoret-coret, tidak merusak alat-alat yang ada di kampus. Seandainya nanti Anda sudah bisa ke kampus. Lalu kebiasaan kita adalah on time. Kita tidak suka terlambat. Ini kebiasaan yang tidak semua masyarakat Indonesia sudah mengerti. Biasa jujur, tidak suka berbohong. Apa adanya. Lebih baik Anda dapat nilai kurang daripada Anda curang. Buat apa Anda menipu diri Anda sendiri? Kalau Anda punya tujuan kuliah untuk menguasai ilmu, bukan sekedar dapat ijazah, buat apa Anda menyontek? Ya, karena itu tidak ada gunanya. Taat aturan, bertanggung jawab, dan Anda tidak harus selalu disuruh-suruh. Anda akan diharapkan untuk menjadi orang yang mandiri, bisa upaya sendiri, menambah pengetahuan Anda. Saya jelaskan juga tentang logo lembaga kita. Perisai itu menggambarkan sebuah lembaga yang kokoh, yang bisa menjadi pertahanan, yang bisa memberikan nilai. Karena apa? Kehadirannya
berguna bagi masyarakat. Kehadirannya memberikan nilai yang berarti ya buat masyarakat. Kemudian ada mercusuar yang bercahaya. Ini menggambarkan sebuah lembaga pendidikan yang menjadi terang, menjadi panutan, menjadi tuntunan, memberikan pengharapan di tengah situasi yang mungkin sedang gelap, ya. Kemudian ada palang salib biru, ini menggambarkan kasih Tuhan yang menjadi dasar pelayanan pengabdian lembaga ini buat masyarakat. Kemudian saya akan bicara tentang satu hal yang sangat penting, yaitu kenapa ITHB sangat dikenal fokus pada bidang teknologi, khususnya teknologi informasi, digital technology. Saudara, hari ini ada pandemi, ada krisis ekonomi. Lulusan ITHB tahun ini memasuki dunia kerja dalam saat krisis. Tetapi ada kesempatan-kesempatan besar di dalam setiap waktu. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan pertumbuhan positif, selalu ada kesempatan. Dan Charles Darwin bilang, yang survive dan sukses adalah mereka yang bukan selalu yang paling cepat, paling kaya, paling hebat, paling kuat, ya. Tetapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Itu teori evolusi, ya. Teori evolusi dari Charles Darwin bilang survival of the fittest. Fittest di sini bukan yang berotot besar, tetapi yang fit dengan environment, menyesuaikan diri, cocok dengan lingkungan. Dan hari ini lingkungan sudah berubah. Dan banyak orang yang masih melakukan hal-hal yang sama, belum berubah. Padahal lingkungan sudah berubah. Sangat berubah. Dan mereka yang tidak siap akan tertinggal. Sebagaimana ada spesies yang menjadi punah. Itu teori Darwin ya. Entah Anda percaya atau tidak. Tapi dalam korporasi, dalam bisnis itu dibuktikan bahwa mereka yang tidak bisa adaptasi atau lambat adaptasi pasti kalah bersaing, bahkan akan punah. Ya tentu Anda namanya harapan bangsa tidak akan punah, ya, tapi Anda harus tahu apa yang terjadi dulu di sekitar Anda di masa depan supaya Anda bisa menyesuaikan diri. Tahun 1760-an ditemukan mekanisasi. Manusia menemukan mesin uap, ya, sehingga pertanian menggunakan mesin-mesin. Dan petani-petani, pengusaha-pengusaha yang tidak memanfaatkan teknologi mesin uap tertinggal. Mereka tidak bisa bersaing dengan tenaga manusia untuk mengalahkan mesin. Ya karena mesin uap bisa bekerja terus-menerus. Itulah revolusi industri pertama yang mengubah dunia ketika ditemukan mesin uap. Kemudian ditemukan listrik pada awal tahun 1900-an. Dan itu sekali lagi mengubah dunia. Pabrik-pabrik berdiri. Pusat-pusat produksi massal berdiri. Meskipun masih banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi ini kita melihat produksi tidak lagi seperti dulu. Ya, di sana terjadi produksi massal, efisiensi mulai meningkat dengan adanya listrik. Dan perusahaan-perusahaan yang tidak mengadopsi listrik pasti kalah bersaing. Mungkin Anda heran, memang ada Pak, ya, perusahaan yang tidak pakai listrik. Ya, tentu di awal-awalnya tidak semua cepat melihat perubahan ini. Di setiap perubahan selalu ada yang cepat, ada yang lambat mengikutinya. Saya berharap Anda menjadi orang-orang yang bisa mengantisipasi perubahan dan cepat menyesuaikan diri. Di tahun 1980-an ditemukan komputasi, teknologi komputer yang bisa diterapkan di bidang produksi. Dan sekali lagi terjadilah revolusi industri yang ketiga, di mana robot-robot, mesin-mesin yang otomatis, sekali lagi meningkatkan volume produksi, meningkatkan efisiensi. Dan sekarang saudara, mesin-mesin yang dulu otomatis itu, kini sekali lagi mengubah dunia karena apa? Internet. Itu semua sekarang terhubung oleh internet. Manusia dengan manusia di seluruh dunia terhubung dengan internet. Mesin dengan mesin terhubung oleh internet. Mesin dengan manusia terhubung dengan internet. Sehingga seluruhnya bisa saling berkomunikasi dengan cepat. Kita bisa mengendalikan banyak hal dari jauh. Kita bisa mengetahui banyak hal dari jauh. CCTV dari jauh. Remote sensing, ya, sensor-sensor jarak jauh di perkebunan. Ya, kalau dulu perkebunan sawit harus pakai satelit, hari ini Anda bisa pakai sensor dan menggunakan teknologi Internet of Things, ya.
perangkat-perangkat yang semuanya terhubung dengan internet, ya, dan akhirnya meningkatkan produktivitas, ya. Ada yang disebut dengan cloud computing, di mana prosesor tidak lagi hanya bercokol di satu mesin, tetapi didistribusikan di banyak mesin. Data-data terkumpul, ya, secara masif, big data, data-data yang terstruktur, tidak terstruktur, ini sekarang tersedia, ya. Saya melihat mesin Boeing pada saat ada sebuah pertunjukan, ada sebuah show di TV menunjukkan bahwa mesin Boeing itu menghasilkan data-data yang dianalisis, dan dalam setiap penerbangan diciptakan 1 tera data, ya, meneliti getaran, suhu, kecepatan, ya, dan segala hal yang perlu dianalisis untuk menghasilkan penerbangan yang lebih baik dengan teknologi yang lebih baik. Big data, dan semuanya terhubung. Itulah yang terjadi sekarang ini, terjadi revolusi sekali lagi. Dan revolusi itu bukan evolusi. Yang disebut dengan revolusi itu menghasilkan disrupsi. Ya, teknologi disruptions. Teknologi disruption artinya perubahan mendadak yang tidak diduga secepat itu. Ya, ada banyak perusahaan yang kaget. Bluebird, perusahaan taksi, tidak siap, tiba-tiba ada Gojek, ya. Toko-toko yang biasa kaget, sekarang semua beralih ke online, ya. Dan ada banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena mereka tidak sempat menyesuaikan diri. Yang disebut disrupsi, perubahannya sangat amat cepat. Itulah industrial revolution yang keempat. Dan saudara sekarang ada di sana. Saya harap saudara bisa sesuaikan diri dengan cepat. Dan beberapa bulan terakhir ini ada pandemi. Kita tidak tahu berapa lama ini akan berakhir. Tetapi pandemi ini telah mengubah cara hidup kita. Kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Seluruh pesanan belanja kita sekarang diantar ke rumah. Kita belanja online, bahkan ibadah juga online sekarang. Ya, dan meskipun sekarang sudah bisa beberapa sektor bertemu kembali, saya percaya bahwa kalau ada kesempatan kita mengamankan diri kita, sebagian besar masyarakat akan berpikir 2-3 kali untuk mengambil resiko. Ya, jadi oleh karena itu ada perubahan lifestyle ke depan. Ya, saudara harus lihat apa dampaknya kepada studi saudara. McKinsey, sebuah perusahaan strategi, ya, ini perusahaan consulting, manajemen consulting, khususnya strategic, ya, strategic management consulting terkenal. Ini mengatakan bahwa dampak dari pandemi tidak sama di semua sektor. Kita tahu ya, sektor pariwisata itu yang pertama kena, penerbangan, ini juga belum tentu bisa pulih dengan cepat, mungkin akan butuh waktu lama. Kemudian oil and gas, dengan menurunnya travel, ini kebutuhan minyak juga menurun. Kemudian apalagi otomotif, pabrik-pabrik mobil, ini juga menjadi kesulitan karena penjualan mobil juga menurun. Kemudian, tetapi pada saat yang sama, penjualan retail online ini meningkat dengan pesat. Teknologi, kebutuhan teknologi justru naik. Nah, itulah sebabnya Anda harus tahu, meskipun kita menghadapi badai, seluruh manusia menghadapi badai, tapi tidak semua merasakan dampak yang sama. Ada yang sangat dirugikan, ada yang setengah dirugikan, tapi ada juga yang mendapat kesempatan yang baru. Ya, dan Anda harus bisa lihat itu. Penjualan handphone di China ini diperkirakan akan recover dengan cepat, akan pulih, karena itu sektor teknologi dan komunikasi yang memang semakin dibutuhkan di masa pandemi ini. Ya, ketika kita harus membeli produk secara online, kita butuh gadget perangkat, ya. Dan ini analisis yang disampaikan oleh London Business School, salah satu sekolah terkemuka di dunia untuk bisnis. Mereka katakan untuk sektor teknologi ini bisa pulih dengan cepat, sama seperti analisis dari McKinsey. Kemudian LBS, London Business School ini juga, mereka mencoba melihat apakah betul-betul ada dampak jangka panjang terhadap struktur ekonomi. Dan mereka melihat bahwa kemungkinan besar akan ada perubahan jangka panjang terhadap cara orang berbisnis, bekerja, meeting, dan sebagainya. Kita lihat ini Zoom, harga saham Zoom aja sudah naik begitu pesat karena semua orang butuh Zoom, ya. Dan saya percaya ini akan ada teknologi baru yang lebih baik akan digunakan oleh dunia bisnis dan industri, ya, akan semakin baik. Dan itu sebabnya kita harus lihat bahwa sektor teknologi ini justru tidak terlampau terkena dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian London Business School juga masih memperkirakan bahwa
Orang-orang yang akan bekerja dengan penghasilan tertinggi, high earners, orang yang memiliki penghasilan tinggi, inilah mereka orang yang bisa bekerja dari rumah. Jadi kalau saudara punya keahlian yang bisa memungkinkan saudara bekerja dari rumah, saudara ini termasuk dalam golongan yang high earner ini. Justru orang yang bekerja di rumah adalah orang yang punya penghasilan lebih tinggi daripada banyak orang lainnya. Ya, kalau Anda lihat buruh-buruh, orang-orang yang harus ada di lapangan, harus ada di pabrik, harus ada di gudang-gudang, itu ya beda penghasilannya dengan mereka yang justru bekerja dari rumah hari ini. Ya, dosen, analis, computer programmers, dan seterusnya. Ya, jadi mereka katakan high skilled workers ini akan lebih mungkin untuk bisa bekerja dari rumah. Jadi orang yang punya kemampuan intelektual, bekerja berdasarkan kemampuan intelektual, ya punya skill yang tinggi, ya bisa programming, bisa coding, ya mengerti data science, itulah yang akan bisa bekerja dari rumah dan punya penghasilan yang tinggi. Dan ini Departemen Tenaga Kerja Amerika melakukan analisis bahwa dari berbagai jenis pekerjaan, ya setiap bulat-bulat ini adalah pekerjaan, tidak semua beresiko terpapar virus, ya. Tentu yang bekerja di rumah sakit, mereka yang bekerja sebagai dokter, nurse, dokter gigi, ini kita dukung mereka. Mereka lah yang membantu masyarakat untuk bisa mengatasi ini. Tetapi mereka pada saat yang sama juga lah yang menanggung resiko terbesar. Nah, apa yang dihasilkan di THB? Computer programmer, analis, manajemen, digital marketing specialist, apalagi marketing manager, computer engineers, web developers, data scientist. Ini yang kita hasilkan justru mereka yang ada di sisi kiri. Ya, sebelah kanan ini sangat berisiko dan yang sebelah kiri ini lebih kurang risikonya. Bahkan tidak ada risiko kalau Anda bekerja di rumah, lebih kecil. Dan gajinya ini ke atas gajinya termasuk yang tinggi. Jadi kalau Anda lihat di sini sudah lebih aman dari COVID, ya, dari pandemi ini, tetapi pada saat yang sama juga penghasilannya lebih tinggi dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. World Economic Forum mempublish data ini baru dan data ini berasal dari Glassdoor. Ya, Glassdoor.com ini Anda akan kenal, di CRC akan diperkenalkan. Ini adalah sebuah perusahaan yang membantu profesional mengenal dunia kerja, bagaimana bisa melihat job market dan mempersiapkan diri untuk posisi-posisi tertentu. Ya, nah Anda lihat di sana ranking nomor 1 adalah data scientist, dan itu yang sedang kita kembangkan di THB, kemampuan menjadi data scientist, mengolah data dan mendapatkan informasi dan dapat melakukan prediksi, klasifikasi, rekomendasi, ya preskripsi, itu lewat kemampuan data scientist. Dan ini diajarkan hampir di seluruh program studi kita. SEO manager ini adalah search engine optimization, ya, menjadi orang yang dibutuhkan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan digital marketing. Kemudian yang tinggi lagi social media manager, ya, terkait dengan marketing. Kemudian apalagi UX designer, ini juga dihasilkan di THB. Apalagi digital marketing manager, yes, yaitu di jurusan OLP, jurusan manajemen. Kemudian web developer, ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang justru the world's best jobs. Anda baca di WEF, yaitu World Economic Forum, itu dijelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini penghasilannya selain tinggi tapi juga aman dan dibutuhkan. Jumlah pekerjaannya sangat dibutuhkan, ya. Anda lihat di sini. Program analis, data analis, content manager, ini semua dihasilkan di THB. Software developer, lihat penghasilan juga termasuk yang lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain, ya. Jadi oleh karena itu saya mendorong saudara untuk melihat potensi ini dan melihat studi Anda ini bukan sekedar lulus, tapi Anda bisa menjadi orang yang semakin sukses di zaman pandemi, karena ini dibutuhkan sekali, ya. Anda lihat ini lagi software QA engineer. Ini saya tahu ada banyak lulusan kita yang mengerjakan ini, banyak sekali, ya, dan mereka kalau dilihat penghasilan termasuk yang tinggi nih, ya. Dan kita senang sekali kalau melihat bahwa meskipun pandemi ini membawa kesulitan buat banyak orang, tetapi lulusan kita, sebagian dari mereka ini bisa survive dan bisa sukses di era ini. Jadi yang baru itu apa? Perubahannya kemana? Tadi saya sudah jelaskan, ada kecerdasan buatan, ada pembelajaran mesin, ya, machine learning, Internet of Things, big data, pembelajaran jarak jauh. Ini semua hal-hal yang mengubah dunia ini
menyebabkan ada pekerjaan-pekerjaan job yang akan musnah, punah, perishing, ya nggak akan kembali lagi. Yaitu apa? Pekerjaan-pekerjaan yang nilai tambahnya rendah. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif ya dan clerical ya. Contohnya pintu tol, dulu ada orang petugas parkir, nanti itu akan digantikan mesin ya. Di pintu tol dulu saya ingat ada orang yang ngasih kembalian, sekarang Anda pakai kartu selesai ya. Kemudian ada pekerjaan yang masih dibutuhkan, yaitu pekerjaan yang membutuhkan human touch ya, guru, dosen, product designer, terus kemudian juga nurse, yaitu dibutuhkan, dokter tetap akan dibutuhkan karena manusia butuh sentuhan secara manusiawi ya. Tetapi ini pekerjaan-pekerjaan yang cukup berisiko ya. Nah, pada saat yang sama di masa depan ini akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Contohnya big data analyst, computer engineers. Ini akan sangat dicari, kebutuhannya semakin besar ya. Anda akan melihat profesi-profesi baru ya, data scientist. Tadi katakan 10 tahun yang lalu kita tidak kenal ada profesi data scientist. Dan kalaupun ada, kita pikir dia ahli statistik biasa. Ya buat apa belajar statistik? Dulu nggak ada yang mau, tapi sekarang di ITHB kita punya Center for Data Science ya, yang mengembangkan keahlian buat saudara supaya saudara bisa punya kesiapan memasuki dunia, menuntut saudara punya kemampuan data science ya. Nah, pandemi ini menyebabkan ini terjadi lebih cepat, kebutuhan yang atas ini. Karena ternyata sekarang semua bisnis beralih ke online. Dan bayangkan kalau Anda bicara online, ini berapa banyak sistem yang canggih dibutuhkan di sana. Bayangkan ya, ketika semua toko sekarang pindah ke online, semua produk ada di layar HP yang kecil, bagaimana cara Anda menemukan produk yang tepat? Anda butuh teknologi, recommender system, kecerdasan buatan untuk memasarkan produk Anda. Jadi ini tidak semudah hanya menjual produk Anda. Ketika tadinya Anda punya toko, sekarang mau go online, pasang aja online, iklan. Tidak, saingan Anda semakin banyak. Ya, saya lihat data ada dari 8 juta, 7 juta pedagang online. Sejak COVID ini bertambah langsung 1,3 juta. 8,3 juta sekarang ada pedagang di salah satu platform. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi Anda tetap membutuhkan kemampuan teknologi untuk bisa survive di masa depan. Jadi keahlian apa yang dicari? IT related. Jadi meskipun Anda jurusan akuntansi, jangan khawatir, di ITHB juga akan diarahkan untuk menggunakan teknologi ya. Kalau Anda jurusan desain, apalagi akan menggunakan kecerdasan buatan juga. Ya, jurusan informatika, wah Anda yang membuat neural network ya, deep learning system ya, untuk menghasilkan mesin-mesin yang lebih canggih, smart machines ya. Kemampuan digital marketing ini di depan akan sangat dicari karena semua orang go digital. Kemampuan data science, mengolah data dan memberikan rekomendasi yang tepat. UX, user experience ya, karena semua orang belanja online itu pengalaman belanja, pelayanan menggunakan layanan sebuah perusahaan itu harus sangat mulus, harus sangat smooth, karena kadang-kadang persaingan hanya dimenangkan oleh UX yang lebih baik. Kemampuan coding, kemampuan logistik untuk delivery barang dengan cepat, tepat waktu, tidak keliru, dengan murah, dengan efisien. Nah, ini yang dicari dan ini semua ada di kampus ini. Ya, dan kabar baiknya sekarang Anda tidak harus belajar hanya kurikulum prodi Anda. Anda boleh mengambil materi-materi dari prodi lain yang memperkaya Anda supaya Anda punya kemampuan ini. Saya mendorong setiap saudara mengambil mata kuliah dari prodi lain yang terkait dengan hal ini supaya Anda siap ya ketika Anda masuk ke dunia kerja dan Anda punya nilai tambah. Menteri Infocom bilang Indonesia kekurangan 9 juta tenaga digital. Kemudian Menteri Riset dan Teknologi kita mengatakan teknologi informasi inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. Kita tidak tahu berapa lama ini berakhir ya, tetapi yang pasti ada banyak perubahan yang tidak akan kembali lagi. Ya, orang sudah terbiasa dengan cara hidup, cara kerja yang lebih efisien. Ya, sehingga teknologi informasi ini Anda perlu kuasai. Saya ingin tampilkan satu adegan dari Pak Presiden yang baru-baru ini menyatakan bagaimana seharusnya arah pendidikan kita. Kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini, mulai dari disrupsi teknologi yang berdampak pada semua sektor, baik penerapan otomatisasi,
artificial intelligence, big data, internet of things, dan lain-lain yang termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, perubahan lingkungan, hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi COVID yang kita alami sekarang ini. Misalnya pembelajaran jarak jauh, percepatan digitalisasi maupun less kontak ekonomi. Pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu, tapi tren masa depan. Yang kedua, SDM unggul yang ingin kita bangun adalah SDM yang berkarakter, yang berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, bagaimana respon ITHB melihat perubahan ini? Kita menjadi kampus yang progresif. Ya, jadi semakin maju, semakin melangkah untuk masuk ke sektor-sektor yang semakin di depan. Ya, kita memilih untuk menjadi sekolah yang unggul di dalam hal artificial intelligence, di dalam hal machine learning, data science, big data. Ya, meskipun prodi kita mungkin manajemen, marketing, ya, kita akan implementasikan teknologi-teknologi baru. Ya, kita progresif. Kedua, kita delivery kuliah secara online. Tapi tidak sekedar cara online, karena cara online ini ada macam-macam, ya. Ada banyak kampus yang hanya sekedar kasih tugas, ya, atau pertemuan beberapa minggu sekali. Tetapi hari ini saudara akan lihat di kampus ini semua dipersiapkan dengan serius. Karena kami menyiapkannya dengan serius, ya, setiap pertemuan direncanakan dengan baik. Saya harap saudara juga mengikuti dengan serius, ya. Kemudian di kampus ini kita juga berikan international certifications, ya, supaya Anda bisa bersaing secara internasional. Dan itu sebabnya lulusan kita bisa kerja dari Bandung mengerjakan proyek di Singapura. Anda akan kenal lulusan-lulusan kita yang bisa mendapatkan income dolar walaupun dia kerja dari Bandung. Kemudian kita juga punya ribuan lulusan, ya, yang telah berkarya di perusahaan-perusahaan terbaik. Ya, itu yang kita lakukan supaya membuktikan bahwa anak-anak muda Indonesia bisa membawa perubahan positif, ya, seperti cita-cita visi kampus ini. Kita sudah punya 18 tahun lebih pengalaman terus-menerus menyempurnakan proses pendidikan kita. Progresif, ya. 5-10 tahun yang lalu kita perkenalkan yang namanya SAP. Foto-foto ini saya ambil di berbagai bandara, ya, beberapa tahun yang terakhir ini. Ada di Singapura, di Dubai, di Sao Paulo, di Brasil, di Buenos Aires, Argentina. Masih ada beberapa foto lain saya nggak cantumkan. Ini adalah billboard tentang SAP, ya, yang Anda akan dapatkan di kampus ini. Di banyak kampus di Indonesia mereka tidak tahu ini apa, ya, belum pernah dengar ini teknologi apa. Saya kebetulan pernah bekerja di perusahaan-perusahaan manajemen consulting dan mereka menggunakan ini untuk meningkatkan performance klien, ya, dan saudara akan belajar hal ini sehingga saudara punya peluang internasional. Anda lihat di bandara-bandara internasional iklannya SAP, ya, tidak di Indonesia sayangnya, ya. Jadi tapi itu juga kabar baik kalau Anda ingin punya project di seluruh dunia, Anda pengen suatu kali nanti bisa travel, ya, ini membuka pintu seperti yang telah dialami oleh banyak lulusan kita. Accenture, ya, kita arahkan anak-anak untuk bisa go global, ya. Ada banyak lulusan kita masuk ke di perusahaan yang nomor 1 di bidang manajemen dan teknologi ini, ya. Kita tidak lagi melihat hanya Bandung, kita tidak hanya melihat limited, ya. Anda kalau dipersiapkan, saya tahu bisa mengambil kesempatan terbaik yang ada dimanapun. Dan untuk upaya-upaya progresif, kita buka program baru, online bisnis, kita ubah kurikulum, ya, dan upaya yang memajukan anak-anak ini, ya, memajukan lulusan Indonesia, memberikan mereka sertifikasi yang diakui global, itu dihargai oleh pemerintah, ya. Pak Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada ITHB, ya, dan juga bahkan lembaga di tingkat internasional, ya, dari CMO Asia memberikan penghargaan atas leadership, kepemimpinan, ya, dari ITHB, keteladanan dari ITHB untuk berada di depan, ya, untuk tidak ketinggalan akan perubahan, ya. Itu pada saat saya ingat SAP belum dikenal di Indonesia, kita salah satu yang paling pertama kampus yang baru berdiri tetapi langsung menerapkan itu. Kenapa? Karena saya sebagai dulu profesional, ya, kami yang bekerja sebagai konsultan mengerti betapa dibutuhkannya itu di lapangan, dan sayangnya perguruan tinggi tidak mempersiapkan orang-orang yang demikian. Tapi hari ini
Kita bersyukur saudara ada di THB sehingga saudara pasti siap ya untuk masuk ke sana. Kemudian apalagi? Kita menyesuaikan beberapa kurikulum kita ya pada tahun ini untuk menambahkan AI dan ML ya dan teknologi in bisnis ini di berbagai prodi ya, dan semua prodi harus punya mata kuliah ini. Kita pertajam mata kuliah digital marketing. Kita pertajam mata kuliah data science ya. Jadi ini hal-hal yang membuat konten kita itu ada di depan. Kita juga ubah delivery kelas kita, pelaksanaan kuliahnya tidak hanya mengganti ya pertemuan dengan tugas, tapi kita ada YouTube streaming, ada YouTube recorded, ya, ada discussion, ada platform untuk Google Classroom, ya, learning management system, itu semua dimanfaatkan, ya, sehingga Anda dapat manfaat maksimal, real value dari kuliah Anda selama Anda menjadi mahasiswa di kampus ini. Kita tidak lagi fokus pada kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah tinggi, ya. Terpaksa Anda tidak punya kegiatan yang rame-rame. Janganlah menganggap itu selalu sebagai kerugian, ya, tetapi juga ada sisi lain keuntungan di mana Anda bisa lebih fokus hari ini, ya, pada hal-hal yang utama. Tentu saya tidak mengatakan pergaulan itu tidak penting, kegiatan kemahasiswaan tidak penting, tetapi Anda bisa fokus pada studi pada saat-saat seperti ini, ya. Kemudian holistik, ya, penting sekali pendekatan pendidikan karakter, iman, kerohanian, itu bagian yang integral, ya, untuk menjadi manusia yang betul-betul berguna, manusia yang betul-betul berdampak, ya. Dan itu kami integrasikan termasuk ke dalam kelas online, ya, dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan online kita. Nah, itu yang kita sudah lakukan, ya. Ada kegiatan-kegiatan rohani yang akan terus secara aktif, pembinaan-pembinaan mental yang dilakukan secara aktif secara online, termasuk di kelas-kelas, ya. Itu yang kita lakukan. Dosen-dosen kita upgrade terus, ya. Kita sekarang punya 3 dosen yang telah disertifikasi dari salah satu perguruan engineering terbaik di dunia, MIT, ya, di Cambridge, ya. Ini MIT perguruan tinggi teknik nomor 1 di dunia, dan Ibu Inge Martina ini telah certified dalam teknologi blockchain. Pak McLaurin PhD dalam bidang digital marketing dengan saya, ya. Kami terus mengupgrade ilmu meskipun ini kita sudah memiliki gelar doktor, ya, karena hari ini masih banyak kampus yang bercokol dengan hanya dengan gelar doktor, ya, cukup puas. Tetapi hari ini doktor bisa ketinggalan kalau Anda nggak terus update lagi ilmunya, ya. Dan itu yang kami berikan kepada saudara-saudara, ya. Tidak hanya ilmu, tapi kami harapkan saudara juga bisa dapat spiritnya, ya, menjadi orang yang suka belajar. Kita mengadakan kelas online sudah berapa tahun yang lalu, ya, dengan mitra kita namanya Haruka Edu, dan apa yang kita alami, kita pelajari dari proses pembelajaran online inilah yang kita terapkan sekarang di kuliah yang Anda sedang jalani. Baiklah, itu tentang prospek supaya Anda tidak pesimis, ya. Anda harus optimis, ya. Anda masuk hari ini begin with the end in mind. 4 tahun lagi Anda akan lulus sukses, ya, menjadi orang yang bisa mengambil peluang yang sedang berkembang, ya, karena itu yang memang sedang Anda pelajari di kampus ini. Hal-hal yang akan dicari 4 tahun lagi, ya. Kemudian organisasi ITHB, saya perkenalkan. Nah, seperti ini. Jadi ada yayasan namanya Yayasan Petra Harapan Bangsa. Itu adalah badan penyelenggara kampus ini. Kampus ini dipimpin oleh seorang rektor, saya sendiri. Kemudian kita punya dewan pembina, ya, guru besar kita. Kemudian ada 4 direktur di bawah saya, direktur akademik, direktur operasional dan sumber daya. Kemudian ada direktur kemahasiswaan dan CRC, dan direktur pengembangan bisnis, ya. Kemudian di bawah masing-masing tentu ada departemen, ada divisi, ya, dan ada banyak manajer. Saya kira sambil jalan nanti saudara akan semakin mengenal. Saya akan perkenalan beberapa orang-orang kunci di ITHB. Saya harap saudara jangan sampai tidak tahu namanya, ya, dan kalau ketemu nanti Anda sapa, ya. Jadi rektor pimpinan perguruan tinggi kita saya sendiri, ya, Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Roland Silitonga MT, Direktur Akademik, merangkap Deputi untuk Quality Assurance, ya, sehari ini dirangkap oleh beliau.
Mari kita sambut beliau. Hai, selamat datang dan selalu semangat. Kemudian Bapak Dr. Jusak Kosasi, ya, beliau adalah Deputi Academic Director untuk dosen. Mari kita sambut. Hai, selamat pagi mahasiswa harapan bangsa. Berikutnya, Direktur Operations and Resources, ya, jadi Direktur Operasi dan Sumber Daya, Bapak Anggoro Prasetyo Utomo, STMT. Mari kita sambut beliau. Halo, selamat pagi mahasiswa baru ITHB. Orang yang sangat luar biasa kapasitasnya, ya, bisa melakukan banyak hal. Kemudian Bapak Direktur dari Student Affairs and Career Resource Center, yaitu Bapak Insinyur Sandria Sarim MM. Mari kita sambut beliau. Halo, mahasiswa-mahasiswi ITHB terkasih. Kemudian Director of Business Development, ya. Ini seorang yang luar biasa di ITHB, Bapak McLaurin Hutagalung, BE, MSc, PhD. Ya, beliau ini lulus dari salah satu perguruan tinggi teknik terbaik di dunia, ya, yaitu Tokyo Institute of Technology. Ini luar biasa, ya. Beliau ini mengabdi di ITHB dan memberikan ilmu yang luar biasa, terutama di bidang data science. Halo, selamat datang mahasiswa baru. Kemudian Ketua Harapan Bangsa Business School, Ibu Dr. Laura Lahinda, SEMM. Ya, kita sambut, kita berikan tepuk tangan. Halo, selamat pagi mahasiswa Harapan Bangsa. Halo, selamat pagi mahasiswa Harapan Bangsa. Hai, selamat datang mahasiswa baru Harapan Bangsa tahun 2020. Salam semangat. Hai, selamat pagi mahasiswa Harapan Bangsa. Salam teknik industri. Salam SCM. Salam kreatif. Hai, selamat datang di ITHB untuk mahasiswa baru. Halo, selamat pagi mahasiswa Harapan Bangsa. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang layanan yang ada di ITHB yang saudara perlu tahu supaya saudara bisa manfaatkan. Tentunya yang pertama adalah Career Resource Center, ya. Ini yang membuka pintu untuk karir global di jalur cepat. Mereka mengadakan training profesional buat saudara, ya, computer skills, sertifikasi, pelatihan kepemimpinan, kemudian wirausaha, career planning, dan juga punya hubungan industri yang luas, ya, sehingga perusahaan-perusahaan bisa melakukan rekrutmen di kampus ini, bisa memberikan beasiswa di kampus ini. Sebagian student kita diberikan beasiswa oleh perusahaan-perusahaan, ya. Mereka juga mengundang industri experts, ya, CEO untuk menjadi pembicara dalam acara industri forum, ya. Mereka juga membantu saudara bisa melakukan kerja praktik, internships, ya, di perusahaan-perusahaan yang Anda tuju. Talk show di kampus ini, ya, akan menghadirkan banyak pembicara yang luar biasa. Ini Bapak Darwin Silalahi, Presiden Direktur dari PT Shell. Alicia Wu, ini Senior Manager dari SAP Asia Pasifik. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Gunadi Sinduwinata, ini Komisaris PT Indomobil. Ini sebagian contoh saja. Bapak Arman Wahyudi Hartono, ini pemilik, ya, bahkan pemilik, Wakil Presiden, Direktur PT Bank Sentral Asia. Ini keluarga Hartono, ya, pemilik BCA. Ya, dan dia senang sekali berbagi dengan mahasiswa kita. Dan mahasiswa kita juga bisa langsung berkenalan dengan beliau-beliau ini. Bapak Vincent, ya, ini Managing Director dari perusahaan logistik mungkin salah satu yang terbaik terbesar di dunia, DHL, ya. Bapak Eka Ginting, ini adalah pionir, ya, dari e-commerce di Indonesia. Sebelum yang lain ada Traveloka, dia yang pertama, ya, dan alumni dari McKinsey, orang yang sangat luar biasa. Bapak Hari Surjanto Hambali, ini punya perusahaan yang omsetnya triliunan, ya, dan merekrut banyak lulusan ITHB, bahkan menempatkan lulusan ITHB menjadi pimpinan di perusahaan dia, meskipun masih sangat muda, ya. Pernah kami undang di ITHB dan masih banyak yang lain. Tentu kita akan undang saudara untuk mengikuti sesi-sesi seperti ini ke depan.
Ya, semuanya yang dilakukan oleh CRC itu telah terbukti menghasilkan hasil di mana lulusan kita punya karir yang luar biasa, karir di perusahaan-perusahaan yang terbaik dunia di jalur cepat ya. Ada yang di Amerika Serikat, di Switzerland, di Malaysia, Brazil, Argentina, Scotland, Australia, di Inggris, di Jepang, Belanda, di Singapura, di mana-mana ya. Dan kita senang karena anak-anak Indonesia bisa bersaing ya, membuktikan saudara bisa mengambil peluang global. Dan saudara punya kualitas yang terbaik karena perusahaan-perusahaan yang terbaik di mana mereka bekerja tentunya hanya merekrut yang terbaik ya. 61% lulusan kita itu bekerja sebelum wisuda ya, dan itu kenapa kita sebut ITHB adalah tempat di mana Anda bisa menempuh jalur cepat untuk sukses ya. 83 lulusan kita ada di Accenture Malaysia. Ini orang-orang yang luar biasa ya, dari berbagai angkatan, dan mereka tinggal di salah satu unit apartemen ya. Kemudian Ernst & Young, ini perusahaan yang top sekali ya, di world's Big Four dari accounting firm. Saya sendiri pernah bekerja di sana dulu di San Francisco ya, dan senang sekali lulusan saya sekarang, lulusan anak-anak saya ini bisa berada di sana ya, dan bisa sukses juga di sana, menjadi manajer ya, dan bahkan ketika sebagian dari mereka meneruskan untuk usaha sendiri ya, pimpinan dari perusahaan Ernst & Young itu sampai menelpon ya, karena saya kenal pernah kerja di sana, dan mereka telepon, aduh jangan sampai anak-anak ini pindah ya, tapi apa daya mereka punya banyak pilihan sekarang ya. ISFnet ini ada beberapa yang pergi ke Jepang ya, dan mereka melayani klien-klien dalam bahasa Jepang ya. Ini suatu hal yang istimewa karena mereka belajar bahasa Jepang di sini. Terakhir saya ke Jepang, saya ketemu mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Mereka sendiri pun rencananya setelah lulus mungkin akan pulang karena susah bekerja di Jepang menggunakan bahasa Jepang padahal mereka ada di sana ya. Kenapa? Karena untuk berkomunikasi dengan secara profesional itu membutuhkan skill yang tidak cukup hanya dengan kuliah ya. Dan jadi anak-anak ini membuktikan mereka sangat serius dan bisa memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja di Jepang di bidang IT, melayani klien dalam bahasa Jepang ya. Ini di training, bahkan diuji oleh CEO-nya, orang Jepang datang ke Bandung ya. Jadi manfaatkan CRC, semangat kalau ada sesi CRC Anda akan mengambil peluang terbaik. Kemudian kita juga punya kegiatan HIMA, Himpunan Mahasiswa. Setiap prodi punya himpunan mahasiswa yang membuat kegiatan yang terkait profesi ya, seminar, pameran, ikut perlombaan ya, menulis ilmiah. Ini saudara bisa ikut himpunan mahasiswa. Saya dorong Anda jangan hanya kuliah tapi ikut himpunan mahasiswa, ikut unit kegiatan unit ya, unit kegiatan mahasiswa. Ini hobi. Your interest apa? Mau nyanyi, Harapan Bangsa Choir ya, itu bagus sekali. Senang English Forum, senang fotografi, ini ada forumnya ya, ada tempat di mana Anda bisa kembangkan minat bakat ya. Persekutuan Mahasiswa Harapan Bangsa dan seterusnya. Anda bisa lihat dan nanti juga akan diperkenalkan. Dan itu sebabnya anak-anak kita, lulusan kita itu dimulai dari sejak kuliah mereka sudah ikut banyak kompetisi dan menjuarainya. Sehingga mereka ketika lulus itu sudah dikenal ya. Ini tim informatika ya, tim masuk 5 besar nasional saudara. Ya ini saudara mesti lihat kakak-kakak angkatan saudara ini bersemangat ya. Kemudian supply chain, ini juara 3 nasional. Juara 3 nasional, ini tim supply chain Indonesia. Tim supply chain ITHB dalam kompetisi tingkat nasional. Kemudian teknik industri, ini juara dalam kompetisi internasional ya, juara 3. Tim SI ITHB ini juara 2 internasional. Ini hanya sebagian kecil dari banyak prestasi di berbagai kompetisi ya. Dan tentunya yang terkenal tim basket ITHB ya, tahun lalu menjadi juara nasional untuk yang ketiga kalinya. Ya, dan ini mental juara yang Anda harus miliki ya, karena ketika mereka mulai, mereka nggak punya apa-apa, nggak punya pelatih, nggak punya pemain yang bagus. Ya, ketika itu berdiri, saya tidak pernah menyangka satu kali itu akan jadi juara nasional. Ya, dan ini dalam waktu singkat ya, kalau dihitung hanya waktu singkat menjadi bukan hanya satu kali, tapi telah 3 kali jadi juara nasional. Ya, itulah spirit dari ITHB. Nah, kita juga punya layanan student care ya. Kalau Anda punya masalah non akademik, ada Ibu Teti yang bisa memberikan konseling kepada saudara ya. Masalah pribadi, masalah rohani, jangan ragu untuk hubungi dia. Masalah tempat kos, tempat tinggal, hubungi Bapak Marlon. Kita mengenal tempat-tempat kos di sekitar kampus yang aman, yang baik, yang direkomendasikan.
Masalah kesehatan, kita ada klinik di kampus, Anda bisa telepon, ada jam prakteknya, ya Anda bisa telepon, Anda bisa ditolong untuk masalah-masalah kesehatan yang ringan, tentunya itu bisa diberikan secara gratis di sana. Kemudian kalau Anda juga perlu bantuan tentang pembayaran biaya kuliah, ya itu Anda bisa menghubungi Ibu Yohana, ya, dan perhatikan aturan-aturannya supaya kuliah Anda tidak terganggu, ya. Kalau Anda ada kesulitan, mau minta penundaan atau cicilan seperti apa, 1 semester sebelumnya, sebelum UTS itu sudah diajukan, ya, tidak mendadak, ya. Di kampus ini semua teratur, kita tidak mendadak, sudah ada aturan, ya. Dan perhatikan syarat-syarat administratif karena ini akan pengaruh terhadap kuliah Anda dan ujian akhir Anda, ya. Jangan sampai tidak bisa ikut kuliah, tidak bisa ikut ujian karena terhalang kelengkapan atau pemenuhan syarat administratif, ya, belum lunas dan sebagainya. Itu Anda perlu perhatikan aturan di ITHB, dan ada Ibu Yohana di mana Anda bisa kontak kalau Anda butuh bantuan. Kampus ITHB ini ada 3 bangunan, 3 gedung, ya. Mudah-mudahan Anda bisa ke sana segera, ya. Di gedung 1 ada basement, ada ruang kelas, ada ruang konselor, ya, Ibu Teti, dan ada klinik kita. Saya berkantor di lantai 1 gedung ini yang gambarnya seperti ini. Rektorat dan administrasi kita semua di sana. Kemudian Departemen SKEL, Departemen SI, dan ruang kelas ada di lantai 2. DKV di lantai 3 dan ada ruang-ruang kelas lainnya. Ada perpustakaan dan ruang kelas di lantai 4 dan ada aula kita, ya, assembly hall di lantai kelima, dan seluruh kampus kita bebas rokok. Kemudian di gedung 2 dan gedung 3, ya, Anda bisa lihat di sini ada tempat parkir di basement 2, ada lab TI di basement 1, lab perakitan komputer, ruang hima, ruang UKM ada di sana, ada di lantai 1 lab multimedia, audiovisual, admission counselor kita ada di sana, Departemen Teknik Industri, ya, di gedung 3 lantai 1, dan lab fotografi, ya. Jadi ini terhubung antara gedung 1, gedung 2 dan gedung 3. Kemudian di lantai 2 ada lab komputer, ada lab basis data dan digital electronics, ada ruang Departemen Teknik Informatika dan ada ruang kelas. Di lantai 3 ada ruang CRC, Pak Sandria, ya, Ibu Sianli, itu ada di lantai 3, ya, di ruang seminar, di seberang dari ruang seminar, ya, di mana ruang seminar ini saya sering mengajar di sana. Ada lab jaringan di sebelahnya, kemudian ada ruang kelas di sana juga, dan area pameran karya mahasiswa. Di lantai 4 ada business school, ya, jadi Anda yang studi business school itu ada di lantai 4, ya, dan di lantai 5 ada sports hall, ya, lapangan basket di sana. Kemudian di sebelahnya ada cafe, ya, di gedung 3 Harapan Bangsa Cafe, kantin kita, ya, itu ada di sana, dan di lantai puncak itu ada student center, ya, student center. Jadi itu kampus kita, ya, saya harap saudara bisa kunjungi. Kemudian sesi selanjutnya akan diteruskan dengan diskusi, ya, dan tanya jawab di dalam forum yang lebih kecil. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat mengikuti diskusi selanjutnya dan tetap semangat, tetap antusias. Dan sekali lagi selamat bergabung menjadi anggota keluarga besar Harapan Bangsa. Tuhan memberkati.